Assalamualaikum pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Fiona Dewi hadir menjumpai Anda di program Lampung Bicara. Dan pemirsa, pada kesempatan kali ini sangat luar biasa sekali kita akan membahas terkait salah satu program yang ini diinisiasi dari Presiden Republik Indonesia, yaitu yang saat ini juga sudah mulai berjalan di Provinsi Lampung, tepatnya ada di Kabupaten Lampung Tengah yang saat ini sudah mulai berjalan. Ini adalah program Genting Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Dan ini sangat menarik sekali, tentunya kita akan membahas tuntas sebenarnya apa sih gerakan Genting dan seperti apa program yang sudah berjalan di Kabupaten Lampung Tengah ini dan siapa saja yang terlibat di dalamnya. Kita akan bahas secara tuntas dengan narasumber yang sudah hadir pemirsa bersama kami. Beliau adalah PLT Kepala Dinas PPKB dari Kabupaten Lampung Tengah. Beliau adalah Dr. Gigi Dian Yamasanti MHK. Saya sapa dulu beliau. Assalamualaikum Dr. Dian, apa kabar? Waalaikumsalam Mbak Fiona, sehat. Sehat ya? Mbak Fiona sehat. Baik, ya? Sehat alhamdulillah. Terima kasih sudah memberikan waktunya untuk bisa berbicara bersama kami, bincang-bincang di Lampung Bicara Mitra TV. Dan ini sangat menarik sekali ya Dr. Dian, kita akan bicara kurang lebih adalah 1 jam ke depan tentang salah satu program kesehatan begitu ya Dr. Dian ya, yang ini tentu diinisiasi oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo yang sudah mulai diterapkan di Provinsi Lampung, sudah berjalan di Kabupaten Lampung Tengah saat ini ya, karena Dr. Dian ini beliau dari PLT Kadis PPKB Kabupaten Lampung Tengah. Baik, program ini kan luar biasa sekali Dr. Dian ya, ini merupakan quick win dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dan Kabupaten Lampung Tengah ini menjadi pilot proyek pelaksanaan di Provinsi Lampung. Mungkin sebelum kita bicara terkait program ini, kita sebelum membahas tuntas, mungkin Dr. Dian bisa sedikit kasih gambaran sebenarnya Genting ini apa sih Dok? Silakan. Oke, baik, terima kasih Mbak Fiona. Jadi seperti yang Mbak Fiona sampaikan tadi, bahwa memang ini adalah salah satu programnya Pak Presiden Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, melalui Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Kalau dulu teman-teman kenalnya sebagai BKKBN. Iya, betul. Kalau sekarang dia namanya menjadi Kemenduk Bangga / BKKBN gitu ya. Nah, di BKKBN, di Kemenduk Bangga itu ada 5 program Quick Win. Program Quick Win itu program hasil cepat. Jadi Pak Menteri ingin melakukan pembangunan dengan kegiatan-kegiatan yang berhasil cepat. Dan salah satunya dari 5 program Quick Win ini, salah satunya adalah ada yang namanya program Genting, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Berbeda dengan program lain, program ini adalah program non-APBD dan non-APBN. Artinya tidak ada campur tangan APBD dan APBN pada program ini. Pak Menteri Wihaji, Pak Menteri Kemenduk Bangga menekankan pada pemberdayaan. Kenapa? Karena kita ingin masalah stunting ini dianggap sebagai masalah kita semua. Kalau selama ini kalau ada anak stunting di kampung itu, yang dicari kepala puskesmasnya, yang dicari PLKB-nya. Padahal yang stunting anak kita, anak bangsa. Karenanya ini memang program yang di-create sedemikian rupa sehingga partisipasi publik itu dimungkinkan dilakukan pada program ini gitu. Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Nah, untuk Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting ini siapa aja sih Dr. Dian yang terlibat di dalamnya? Kan tadi sudah dikatakan bahwasanya anak stunting ini meskipun anaknya si A, tapi kan sebenarnya bukan tanggung jawab orang tuanya saya, tapi juga orang tua bangsa ya. Bangsa iya, gitu, semuanya tetangga mungkin ya, masyarakat kita untuk lebih peduli. Nah, lalu siapa saja yang terlibat di dalamnya? Baik, saya ingin fokus pada kalimatnya Mbak Fiona tadi, bahwa meskipun yang stunting itu anaknya Pak A, tapi sesungguhnya dia adalah anak bangsa. Kalau Ibu Hillary Clinton itu dulu bilangnya it takes a village. Jadi ini membutuhkan satu desa untuk mengatasi masalah pada satu keluarga. Jadi kita punya yang namanya Tim Percepatan Penurunan Stunting, TPPS. TPPS itu mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, dan kampung. Nah, kerjanya Genting ini tentu terkait dengan Tim Percepatan Penurunan Stunting.
Siapa saja yang terlibat? Yang terlibat adalah yang pertama tentu keluarga risiko stuntingnya. Dokter keluarga risiko stunting itu apakah keluarga yang punya anak stunting? Bukan. Jadi keluarga risiko stunting itu Mbak Fiona dan teman-teman semua adalah keluarga yang di dalamnya terdapat calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan baduta. Ketika ada keluarga yang berisi 4 item itu, 4 orang itu, 4 golongan itu, maka dia disebut keluarga risiko stunting despite maksudnya mengabaikan apakah dia kaya raya atau tidak kaya raya. Tentu yang terlibat keluarga risiko stunting. Berikutnya yang terlibat siapa? Yang terlibat adalah tim pendamping keluarga, TPK. Tim pendamping keluarga itu adalah tim yang tugasnya mendampingi keluarga. Di Lampung Tengah kita punya 2.490 orang yang merupakan tim pendamping keluarga. Itu mereka terlibat nantinya pada saat evaluasi dan pendampingan. Berikutnya siapa lagi yang terlibat? Tentu ketua TPPS. Ketua TPPS itu kalau di kecamatan ada Pak Camat, kalau di kampung kita langsung ke ibu kepala kampung. Lalu siapa lagi? Semua orang tua asuh, namanya OTA. OTA itu bisa dari tokoh masyarakat, tokoh agama, orang yang berpengaruh di kampung atau dunia usaha dan dunia industri. Jadi itu 4 komponen pada genting. Berarti ini semuanya pada bergotong royong sama-sama untuk menjalankan program genting ini. Dan Lampung Tengah ini kan yang saya dapatkan informasinya adalah pilot pertama. Betul. Gitu ya Bu ya, untuk menjalankan program di Provinsi Lampung. Nah ini kenapa Lampung Tengah? Dan tentu Ibu mungkin sebagai PLT Kadis PPKB Lampung Tengah pada saat menjalankan programnya kan cukup berat, cukup banyak PR-nya. Betul, seperti betul. Apa boleh diceritakan dokter? Baik, silakan. Terima kasih Mbak Fiona. Saya selalu suka nih sama Mbak Fiona. Jadi poinnya dapat terus tadi disampaikan gotong royong gitu ya. Betul, itu gotong royong. Kemudian kenapa Lampung Tengah gitu? Yang pertama kita harus menyadari bersama bahwa Lampung Tengah ini adalah kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak. Di Provinsi Lampung ya? Di Provinsi Lampung. Saya tidak ingat exactnya, tapi sekitar 1.512.000 penduduk kita itu. Kemudian karena termasuk kabupaten yang paling tua, gitu ya Mbak Fiona ya, kita bersyukur alhamdulillah kita memang punya basis data KRS yang agak siap gitulah ya. Saya tentu tidak mau menyebut paling siap, tapi kita siap dengan data KRS sehingga mungkin itu yang dicari oleh kementerian mana nih yang paling siap gitu. Kemudian akan banyak memberi dampak karena penduduk kita kan besar gitu. Mungkin dipilihnya itu Lampung Tengah gitu. Gitu. Tantangannya nih dokter, ketika dokter Dian sudah mungkin program ini sudah turun, pilotnya adalah Lampung Tengah, tentunya dokter Lian dan juga mungkin seluruh jajaran dan juga tim kan harus mulai turun ke lapangan untuk menjalankan program ini. Apalagi tadi dokter sampaikan bahwasanya ini bukan menggunakan APBN dan APBD. PR-nya berat sekali dokter. Gitu ya. Baik, terima kasih Mbak Fiona. Tentu ya, tantangan hambatan itu ada, dan tapi ternyata betul. Jadi kalau tantangan dan hambatan itu terbesar itu ada di kepala Mbak Fiona. Jadi waktu ketika ini diluncurkan program yang saya pikirin tuh gimana caranya ngegerakin orang, tidak ada perjadiannya, tidak ada konsumsi makan minumnya. Tapi kita cobalah ya, mudah-mudahan ini bisa jalan gitu. Di awal tentu seperti saya sampaikan tadi, tantangannya itu adalah di pikiran. Jadi kita punya pikiran ini nggak susah nih akan berhasilnya. Tapi ternyata ketika kita sudah jalani, yang pertama saya lakukan adalah tentu menajamkan internalisasi ya. Saya tidak bisa bekerja sendiri gitu. Jadi termasuk Dinas PPKB juga tidak bisa bekerja sendiri. Setelah internalisasi dengan teman-teman di kantor, kita lapor sama Ketua TPPS. Ketua TPPS kita itu Pak Sekda. Kami sampaikan bahwa ada program ini dan kita ini tidak boleh APBD-APBN, jadi mohon dukungan. Ya, dan kita bersyukur pimpinan kita di Kabupaten Lampung Tengah memang support 100%, 1000% bahkan ya. Jadi konsultasi saya dengan para pimpinan itu by WA atau by telepon itu lancar sekali. Nah, kemudian kita dukung dokter mulai bergerak. Kalau ada tantangan dan hambatan sampaikan kepada kami, kita bergerak. Yang saya dekati pertama adalah teman-teman yang karena background saya adalah kesehatan, maka saya mendekati teman-teman kesehatan.
yang tadinya saya pikir akan menolak, akan nggak support, ternyata ketika saya kasih tahu, ketika kita berdiskusi bersama, ini ada program genting begini, oh mau dong dokter, kita mau jadi orang tua asuhnya gitu. Kemudian bahkan ada yang kita nggak perlu lihat orang tua anak asuhnya, kita punyanya uang aja, kita kasih gimana mekanismenya gitu. Itu tantangan yang pertama di kepala. Berikutnya yang kedua tantangan malu, maksudnya jalan ke kantor-kantor orang. Oh, door to door. Karena kami door to door, Mbak Fiona. Karena Iya. di awal memang Karena harus pendekatan dulu. betul. Kami tentu bersurat, tapi ternyata tidak efektif. Iya. Dibanding kalau kita ngobrol begini, mengetuk hati, kemudian orang kan tentu mau tahu juga ini program apa, ngebantunya gimana, dampaknya apa, dan buat saya manfaatnya apa, gitu ya. Karena memang kita kalau bersinergi, berkolaborasi itu harus dua-dua untung. Artinya begini, bukan untung uangnya, tapi maksudnya Ada feedback. iya gitu. Jadi bukan profit ya, tapi Iya, benefit. iya. Tentu kalau ketika saya mengajak teman-teman dari asosiasi klinik untuk bekerja sama, oh ya teman-teman asosiasi klinik kita ini sudah bekerja sama dengan kita untuk membantu membuat jamban di Kecamatan Seputi Mataram. Yang mereka dapatkan adalah kan memperkenalkan asosiasi mereka ke teman-teman di Seputi Mataram gitu. Jadi ada feedbacknya gitu ya. Jadi kalau orang susah-susah mau ke klinik, selama ini informasinya terbatas, klinik apa saja sih yang ada di Seputi Mataram, kita sudah tahu sekarang gitu. Termasuk pimpinan harian Muhammadiyah, perempuan Muhammadiyah Aisyah itu juga, mereka tuh sebetulnya punya kader di masing-masing kecamatan. Tapi karena tidak ada yang menggunakan, jadi kayak pelatihan dan pendidikannya jadi semacam sia-sia gitu ya. Tapi dengan ini memberi edukasi pada KRS, jadi ada manfaatnya buat mereka juga. Jadi itu tantangannya. Dan yang belakangan tantangannya itu adalah ada beberapa mekanisme kalau misalnya kita orang tua asuhnya perusahaan, apalagi BUMN, itu ada mekanisme yang harus dilewati. Tidak seperti kalau dokter atau tokoh agama yang pribadi perorangan kan dia gulirkan saja uangnya gitu. Tapi kalau CSR-nya perusahaan memang ada mekanisme. Saya nggak lihat itu sebagai tantangan sebetulnya atau hambatannya, lebih ke nggak lihat hambatan, lebih ke tantangan aja. Lebih ke tantangan. Dan kita kayaknya itu malah jadi kekuatan kita untuk makin tahu juga bahwa ada mekanisme tertentu yang harus dilewati, sehingga ketika kita ke perusahaan berikutnya kita udah tahu nih prosedurnya. gitu, kita sudah bersiap gitu kira-kira. Berarti beberapa perusahaan di Lampung Tengah juga banyak perusahaan soalnya banyak. Beberapa perusahaan di Lampung Tengah itu juga support sekali ya dok. Betul. Ya. Banyak yang memberikan dukungan untuk program ini. Betul Mbak Fiona. Jadi inilah luar biasanya Kabupaten Lampung Tengah. Jadi begitu kita rapat dengan tim percepatan penurunan stunting, DPM PTSP, Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu itu langsung buka dis, kita support dengan memberi data dunia usaha dan dunia industri yang ada di masing-masing kecamatan. Luar biasa Lampung Tengah. Hebat Lampung Tengah. Luar biasa. Hebat. Ini bisa dicontoh tentunya ya, karena ini kan tadi seperti disampaikan oleh Dr. Dian bahwasanya satu masalah stunting ini kan sebenarnya sudah gencar dari zaman dulu. Kita akan menuju ke zero kasus stunting begitu ya. Ya dok ya. Jadi bukan tugas dari orang kesehatan saja, bukan tugas pemerintah saja, tapi kita lihat di Lampung Tengah juga bisa melibatkan perusahaan-perusahaan dan juga masyarakat sekitar ini. Amazing, bisa menjadi sebuah contoh karena supportnya sangat luar biasa untuk kesehatan dan juga kemajuan. Kalau anak-anak yang sehat kan daerahnya juga nanti semakin maju ya. Oke, lalu untuk Lampung Tengah kan sudah mulai berjalan ya dok ya. Sejak kapan dok? Jadi kita project piloting itu di 23 September. September kemarin. Tapi memang long before kita sudah banyak bergerak ya, Mbak Fiona, sudah mempersiapkan segala sesuatunya termasuk juknis dan lain-lain. Jadi by 23 September itu kita udah jalan. Oh, iya. Untuk data-data dan lain-lain itu memang programnya sudah siap, kita ready sudah gitu. Hanya setelah 23 September itu ada rapat dengan TPPS, itu hanya untuk verifikasi saja gitu.
Jadi tinggal run aja gitu running, ya. Sekarang masih dalam proses juga untuk pendataan atau bagaimana? Enggak, kalau pendataan sudah Sudah selesai. Ini sekarang masanya teman-teman di kecamatan itu mulai memberi bantuan. Jadi yang sudah sangat kenceng ini Kecamatan Wai Pengubuan, Kecamatan Kalirejo, banyak kecamatan yang sudah running. Dan saya salut, terima kasih banyak kepada para pimpinan wilayah kecamatan. Pak Camat ini luar biasa Mbak Fiona kinerjanya. Jadi peran sebagai ketua TPPS kecamatannya ini terasa sekali. Bisa lah dicontoh sama kabupaten kota lain gitu ya. Bagus Pak Camatnya, terima kasih. Pak Camatnya di sana langsung terjun langsung untuk gerakan cepat. Iya, langsung terjun langsung untuk menjalankan program ini, sangat luar biasa sekali didukung oleh masyarakat ya. Baik, nanti kita bincang lagi di segmen selanjutnya Dok ya. Jangan kemana-mana pemirsa, ini sangat luar biasa sekali. Kita akan bincang lagi di segmen selanjutnya yang masih di Lampung Bicara. Ini idolaku. Idolaku yang pertama adalah ayah. Ayah selalu memastikan gizi aku terpenuhi. Ayah menjagaku sepanjang waktu, mendampingi ibu, memeriksakan kesehatanku ke Bu Bidan. Bahkan sejak aku masih di dalam perut. Kalau ibu yang paling mengerti asupan gizi yang aku butuhkan. Urusan makanan, ibu jagonya. Masakan ibu semua enak. Itu yang bikin aku selalu sehat. Ibu dan ayah selalu bersama-sama menjagaku sepanjang waktu. Terima kasih brolaku, ayah dan ibu. Jadi gitu ceritanya. Pinter kan Lukman? Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan pembangunan SDM berkualitas adalah masih tingginya angka stunting di Indonesia, yaitu 21,5% SKI 2023. 1 dari 5 balita di Indonesia mengalami stunting. Stunting menyebabkan anak mengalami gangguan pertumbuhan, kurang cerdas, dan beresiko terkena beberapa penyakit. Stunting terjadi sejak dalam kandungan, anemia sejak remaja, kurangnya akses makanan bergizi bagi ibu dan anak, kurangnya akses air bersih dan sanitasi berpengaruh terhadap stunting. Kehamilan tanpa persiapan yang matang serta pola asuh yang salah. Dan stunting hanya bisa dicegah dalam 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama menjadi kekuatan kita untuk menyiapkan generasi ke depan. Karena 1000 hari pertama mulai kehamilan sampai kelahiran untuk 2 tahun menjadi salah satu tolak ukur. Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting, Genting, merupakan gerakan bantuan bagi keluarga beresiko stunting melalui kepedulian para pihak sebagai orang tua asuh menjadi bagian dari upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting. Melalui gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting, Genting, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN berkomitmen dan mengajak seluruh elemen masyarakat bergotong royong, baik dari unsur pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, swasta, perguruan tinggi, akademisi, LSM, komunitas, individu, perorangan, dan media untuk peduli, berpartisipasi, dan beraksi dalam memastikan semua anak Indonesia sehat, cerdas, kuat, dan bebas dari stunting. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga /BKKBN mengajak Bapak Ibu, ayo kita siapkan generasi ke depan, generasi yang hebat. Dengan cara Bapak Ibu bisa menjadi orang tua asuh
kita punya gerakan orang tua asuh cegah stunting untuk 1 juta anak Indonesia. Baik, terima kasih pemirsa yang masih bergabung bersama kami di Lampung Bicara Mitra TV, dan saya masih bersama dengan PLT Kepala Dinas PPKB Lampung Tengah, Dr. Gigi Dian Yamasanti MHkes. Kita membahas program yang saat ini sedang berjalan di Kabupaten Lampung Tengah, yaitu adalah Genting Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Ini sangat menarik sekali karena tadi disampaikan di Provinsi Lampung yang menjadi pilotnya adalah saat ini adalah Kabupaten Lampung Tengah, sudah berjalan sejak 23 September lalu, dan artinya ini sudah mulai merambah ke beberapa kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah dengan melibatkan beberapa, ada 4 poin tadi ya, ya Dok ya, masyarakat, ada juga dari pihak swasta, BUMN atau perusahaan, dan juga beberapa pemerintahan ya, Pak Camatnya juga terlibat, dan juga masyarakatnya. Sangat luar biasa sekali. Oke, kembali ke Dr. Dian. Dr. Dian tadi disampaikan juga bahwasanya di sana sudah banyak sekali orang tua asuh yang sudah terlibat, yang sudah mau menjadi relawan. Orang tua asuh kan relawan ya Dok ya, menjadi relawan. Lah lalu seperti apa sih Dok bentuk bantuan yang disalurkan dari para orang tua asuh, ataukah ada juga pendampingan dan lain-lain? Bagaimana prosedurnya? Baik, terima kasih Mbak Fiona. Betul, jadi orang tua asuh ini relawan ya Mbak Fiona ya. Rela gitu kan ya, seorang yang rela mengeluarkan rezeki dari koceknya untuk membantu teman-teman. Nah, bagaimana mekanismenya atau apa saja bentuk bantuannya? Jadi BKKBN/Kemenduk Bangga itu mengeluarkan Juknis dan Juklak, Mbak Fiona. Jadi untuk bantuan itu ada 2, bantuan nutritif dan bantuan non nutritif. Bantuan nutritif itu adalah bantuan pangan siap saji kalau di Juklaknya itu senilai 15.000 per hari selama sebulan, tapi harus 3 bulan. Juklaknya itu awalnya seperti itu. Tapi kemudian kita sesuaikan dengan kemampuan orang tua asuh, dan ternyata setelah kita mendapat banyak masukan, termasuk dari ahli gizi, dengan penambahan 2 butir telur setiap hari, konsumsi protein 2 butir telur setiap hari, itu menambah berat badan anak dengan baik. Sehingga akhirnya untuk Lampung Tengah kita sepakati bahwa kalau mau menjadi orang tua asuh pada program Genting dengan 150.000 sebulan, karena 5.000 sehari, berarti kalau sebulan 150.000 selama 3 bulan, jadi dengan 500.000, 450.000 saja Mbak Fiona, saya sudah bisa jadi orang tua asuh. Gitu. Jadi dana itu disalurkan ke? Dana itu nanti disalurkan kepada, jadi gini, ada yang mau menyalurkan langsung, tapi banyak juga yang punya uangnya tapi tidak punya waktunya. Tidak ada waktu. Jadi nanti diserahkan kepada, ada yang namanya tim itu kalau di kampung nanti berhubungan langsung dengan ibu kepala kampung atau Korluh KB-nya, koordinator penyuluh KB. Di balai KB, atau bisa dengan tim pendamping keluarganya. Tapi yang selama ini tuh masih lewat ibu kepala kampung. Ada beberapa di kecamatan yang langsung lewat korluhnya. Prinsipnya semua tercatat. Kita punya website, dilaporkan di website Genting. Ada yang ingin namanya dicantumkan, silahkan. Ada yang tidak berkenan namanya dicantumkan, nggak apa-apa gitu. Jadi clear. Jadi penerimanya kan tadi disampaikan oleh dokter bahwasanya ini adalah keluarga beresiko stunting. Jadi bukan keluarga yang sudah stunting. Artinya ini adalah program ini berarti adalah pencegahan untuk stunting begitu ya Dok ya. Berarti tadi itu poinnya adalah ibu hamil, terus balita ya Dok ya? Menyusui balita. Oh gitu. Bawah 2 tahun. Di bawah 2 tahun begitu. Jadi itu nanti dikasihnya per keluarga gitu Dok? Iya, jadi kalau misalnya penyalurannya? Kalau misalnya di satu keluarga itu ada ibu hamil dan baduta, maka dianggap itu 2. Jadi harus jadi orang tua asuhnya pada keluarga itu berarti 2.
Jadi nggak boleh tuh telurnya dibagi 2 gitu, nggak boleh. Jadi hanya tuh satu, iya, satu. jadi hitungannya 2 telur itu untuk 1 orang sehari gitu. Kalau di rumah ada 2 berarti 2. 2 orang tua asuhnya berarti. Oh, gitu. Jadi orang tua asuhnya itu nanti per nama anak asuh. Mbak Fiona misalnya memberi donasi pada keluarga resiko stunting A, di situ ada ibu hamil, kemudian ada anak balita anaknya. misalnya. Kalau Mbak Fiona cuma punya uangnya 450.000, pilih siapa yang mau dijadikan anak asuh, ibunya atau balitanya gitu, badutanya. Ini sudah berjalan berapa lama, Dok? Yang program untuk penyerahan bantuannya hampir menuju 2 bulan ya, Dok? Iya, hampir 2 bulan ini. Iya, betul, hampir 2 bulan ini. Berarti 3 bulan evaluasi nanti, Dok, Iya, ya? sebetulnya di Desember evaluasinya niatnya itu, karena kan Oktober, November, Desember ya. Oh iya, karena program 3 bulan. Tapi kan bertambah terus Mbak Fiona setiap hari. Ini orang tua asuhnya, mau jadi orang tua asuh, mau jadi orang tua asuh. Kita tetap dengan juklak kita 3 bulan. Jadi nanti akan ada yang dievaluasi setelah Desember. Dok, ini sebenarnya yang menjadi sangat menarik ini adalah orang tua asuh yang selalu bertambah. Iya. Artinya tugas yang sangat berat sekali untuk menggugah hati Betul. dari para relawan-relawan ini untuk bisa berkontribusi, karena tidak hanya menjadi relawan saja tapi juga harus mengeluarkan sedikit rezekinya begitu ya. Ini strateginya keren banget. Ini kayaknya perlu dicontoh untuk daerah lain nanti ketika program ini berjalan, Dok. Selain heart to heart nih, Dok. Ada strategi lain nggak sih, Dok? Iya, sebetulnya ya itu tadi saya bilang, sebetulnya hambatan tuh di kepala Mbak Dio. Jadi Mbak Fiona, jadi ketika sudah jalan ternyata apalagi dengan komunikasi ya diterangkan itu. Ada satu perusahaan di Lempuyang Bandar, perusahaan penggemukan sapi. Iya. Kita sampaikan bahwa dia 3 bulan saja, 1 hari 150.000, dia minta 6 bulan dan lebih, nggak mau 150.000, makan luar biasa. Ternyata memang jangan surat aja gitu ya. Kita tuh memang strateginya lampu tengah adalah silaturahmi. Mengetuk hati gitu. Oke, ya. mengetuk hati ya, bisa bicara heart to heart gitu ya. Karena kan nanti juga akan berjalan insya Allah tentu di seluruh kabupaten kota di Provinsi Lampung gitu ya, Dok ya. Jadi mungkin salah satu, karena ini juga nanti bisa menjadi percontohan dan juga evaluasi. Kita bisa melihat dari hasil evaluasi lampu tengah ya. Jadi salah satu strateginya itu adalah silaturahmi gitu ya. Jadi biar bisa langsung sampai apa yang diharapkan, tujuan dari programnya, karena ini program sangat luar biasa sekali, saling gotong royong gitu ya, karena itu kan luar biasa. Betul, ya, Dok ya. Makanya Mbak Fiona mengundang kami itu, kita bersyukur sekali sehingga informasi ini kan bisa sampai luas, lebih luas lagi. Tadi saya bilang 1.512.000, banyak banget itu penduduknya. Iya, Lampu Tengah luar biasa ya, luas. Luar biasa banyak, iya, di potensi donaturnya juga banyak sebetulnya. Ternyata. Iya. Mungkin ada yang memang belum familiar gitu, jadi belum tergerak untuk jadi orang tua asuh. Tapi dengan bantuan publikasi seperti ini mudah-mudahan makin banyak. Menggerakkan hatinya untuk bisa bergabung. Iya, karena gitu Mbak Fiona, kita tuh selama ini persoalan tuh miliknya pemerintah. Betul ya. Dianggap PR-nya pemerintah nih. Jadi kalau ada anak stunting ini orang kesehatannya mana? Orang KB-nya mana? Padahal di sampingnya kan ada tetangganya yang bisa bantu, yang bisa keluarga, juga. Iya, bisa. ajakin, ayo kita ke posyandu timbang setiap hari. Ayo, itu makanya jangan mie aja, tapi harus ada asupan bergizi seimbangnya gitu misalnya, kan bisa sebetulnya. Dan mudah-mudahan programnya Pak Prabowo melalui Kemenduk Bangga ini jadi pionir bahwa persoalan bangsa itu selesai kok kalau kita sama-sama gitu ya, kira-kira gitu ya. Yang bareng-bareng gitu ya. Baik. Lalu ini kan program sangat luar biasa sekali dari pemerintah, dan juga tentu bukan hanya tugas dari PPKB dan juga BKKBN saja ya, Dok ya, tapi juga kan tugas bersama. Nah, sejauh ini selama berjalan dari September hingga sekarang, Dok, seperti apa dukungan dari pihak-pihak lain, dari dinas-dinas lain, pemerintahan, dan juga mungkin kolaborasinya seperti apa? Baik, terima kasih. Program ini, program seperti yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan jadi pionir. Nah, untuk di Lampung Tengah ini sudah terbukti Mbak Fiona. Jadi ketika program ini disadari merupakan program bersama,
Pak Bupati kita kan orang kesehatan. Jadi ketika betul. kita ngobrolin angka stunting memang kelihatan sekali tertariknya gitu, ketertarikannya. Nah, penggerakan yang dilakukan oleh Pak Bupati inilah yang membuat semua merasa ini pekerjaannya. Yang DPM PTSP menyampaikan data perusahaan, kemudian yang dari Kementerian Agama apa yang bisa kita lakukan, dari Bapeda juga gitu, dari Perkim, dari perumahan itu, kita ini ada program rehab rumah menyasar masukkan nama keluarga resiko stuntingnya. Yang dari kesehatan juga gitu, dokter minta data keluarga resiko stunting yang belum punya BPJS, kan luar biasa ini. Kita sasar bareng-bareng. Jadi kita bersyukur Pak Bupati punya kepedulian yang sangat tinggi sehingga itu menular ke jajaran, sehingga ini semua perangkat daerah merasa bahwa ini adalah tugas bersama gitu. Berarti ini sudah kolaborasi dengan dinas-dinas lain, artinya sama-sama mendukung program dari pemerintah, ini sangat luar biasa sekali. Betul. Dokter Dian tentunya pada saat menjalankan program ini juga Dokter Dian sudah terjun langsung ke lapangan. Iya, betul. Cerita-cerita menarik seperti apa yang dokter temui ini. Iya. Sudah berapa kabupaten, Dok? Sekarang? Kecamatan, berapa kecamatan? 28 kecamatan. Kita sudah berjalan semua? Kita punya 28 kecamatan. Langsung running semua, Dok? Dan sudah, tentu ada yang masih 5 misalnya gitu. Tapi sudah berjalan semua. Terakhir kemarin baru kemarin saya ke Kecamatan Kalirejo. Jadi di Kalirejo itu ada yang akan dibantu oleh donatur pihak PTPN untuk membangunkan rumah, kan beliau belum punya rumah. Ya, ketika kita turun di sana itu, kerikilnya udah disiapin, karena kan dari PTPN? Bukan, dari masyarakat. Jadi, masyarakatnya ikut juga bantu. Iya, kemudian batu-batu gedenya, terus kita tanya, ada batu gede, ada pasir, ada kerikil, iseng aja ya nanya, kayunya gimana? Nanti tinggal potong Bu Dokter gitu. Itu kan artinya masyarakat juga seneng ada warganya yang dibantu gitu kan. Nah, itu pengalaman-pengalaman itu sama. Kemudian kegiatan ini di Kecamatan Way Pengubuan, jadi donasi nutritifnya itu antara lain memberi telur. Nah, kita beli telurnya dari BUMDes. Jadi donatur beli telur dari BUMKA ya, Badan Usaha Milik Kampung. Sehingga kan banyak yang untung, Mbak Fiona. Perputaran uangnya di situ. Gitu. Lucu-lucu lah pokoknya, menyenangkan gitu, yang dibantu terbantu, yang membantu juga senang, riang hati gitu. Enggak merasa terpaksa. Ada yang sebelumnya nggak pernah mau ada salah satu pengusaha yang, Bu Dokter, saya ini nggak pernah pakai sepatu katanya. Tapi saya hari ini kesini pakai sepatu karena mau nyerahin bantuan, dan pekerjaan ini sebenarnya sudah dilakukannya sejak lama, cuma secara formal dilihat, terus ada programnya itu ini. Artinya saya ingin tekankan sekali lagi, masyarakat Indonesia itu masyarakat yang senang membantu, senang bersedekah. Cuma mungkin selama ini kita nggak punya alurnya gitu jalannya gitu. Nah, mudah-mudahan ini jadi pionir supaya semua terbantu dengan usaha kita sendiri gitu. Oke, baik. Tapi kalau kita bicara angka stunting di Kabupaten Lampung Tengah, Dokter, setiap kabupaten, setiap daerah pasti ada kasus stunting begitu ya. Iya, betul. Termasuk mungkin di Kabupaten Lampung Tengah juga angka ada juga angka stunting begitu. Nah, lalu kalau setiap tahunnya untuk angka stunting di Kabupaten Lampung Tengah seperti apa, Dok? Saat ini kita 15,5%. Oh, saat ini 15,5%. Iya, saat ini 15,5%. Tapi saya ingin back on track bahwa yang kita lakukan saat ini adalah bukan di intervensi spesifiknya. Jadi kita ada di resiko stuntingnya. Ya, kita berharap dengan keberhasilan genting ini, angka stunting tahun depan tuh tidak ada gitu. Maksudnya menurun lah paling tidak. Menekan gitu. pelan-pelan ya, Dok. Iya, jadi kalau yang disebut angka stunting itu adalah angka yang diperoleh dari
hasil penimbangan di bulan Februari dan Agustus, Mbak Fiona. Kemudian masuk ke aplikasi namanya EPP-GBM, Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat. Kemudian yang tidak sesuai dengan berat badan, tidak sesuai dengan umur dari bulan per bulan, itulah yang jadi angka stunting gitu. Kalau kita bergerak di jangan sampai anak bertambah ini gitu, jangan sampai stunting. Makanya donasinya nutrisi, kemudian kita bekerja sama dengan teman-teman puskesmas untuk memantau anak keluarga risiko stunting ini setiap bulan. Kalau di bulan ini beratnya tidak naik, padahal kalau di bulan ini beratnya tidak naik, kita cek apakah telur tadi dimakan siapa nih? Jangan susunya dimakan siapa nih? Jangan-jangan dimakan bapaknya, Evaluasi. gitu, atau Iya, abangnya yang SD gitu. Atau kalau misalnya sudah dimakan nih, jangan-jangan dia mencret. Kalau dia mencret apa nih? Bisa saja bantuan nutrisinya dari Mbak Fiona, tapi sebenarnya dia tidak punya sanitasi MCK yang baik. Jadi kan kalau begitu, ayo ada donatur lain tolong bantu untuk yang itu. Jadi itu memang perlunya evaluasi. Nah, kalau itu berhasil selama 3 bulan itu dia trennya naik terus, kita berharap ya memang kalau 3 bulan naik terus itu biasanya naik terus Mbak Fiona. Kalau anak balita itu, anak baduta itu dia naik terus trennya, jadi nggak masuk ke stunting. Jadi pada akhirnya tidak menambah angka stunting itu. Jadi yang dilakukan pemerintah saat ini adalah sama-sama untuk yang sudah kasus stunting yang ditekan, tapi juga dicegah. Yang resiko Yang stunting masih dicegah nih, jangan betul, sampai nambah lagi nih. Betul. Karena untuk menuju cita-cita ke zero kasus itu ya, luar Ibu biasa. hamil misalnya, ibu hamil itu kenapa jadi anak asuh? Kan udah ibu-ibu gitu ya. Karena ketika ibu hamil lingkar lengan atasnya kecil karena dia terlalu kurus, dia beresiko untuk melahirkan anak yang underweight, BBLR, berat badan lahir rendah. Kalau berat badan lahir rendah Mbak Fiona, naikinnya susah, gitu. Jadi kita memang berusaha supaya si ibu ini setiap bulan datang diperiksa oleh tenaga kesehatan, tidak ada anemia, ya, tidak ada kurang darah, kemudian berat badannya naik terus, HB-nya bagus terus, tidak ada faktor resiko sehingga nanti melahirkan misalnya perdarahan gitu karena HB-nya rendah. Itulah kenapa ibu hamil juga kita jadiin anak asuh. Iya, misalnya Mbak Fiona masih muda nih kan, jadi orang tua asuh, anak asuhnya udah tua gitu ya kan. Ya tapi karena memang begitu, kita berusaha untuk Bumil, Bu Suwi, Mbak Duta itu kita perhatikan betul supaya tidak jadi generasi stunting. Oke, luar biasa sekali. Sebenarnya perhatian dari ini sangat luar biasa sekali sehingga masyarakat diharapkan turut mensupport yang sudah menjadi program dari pemerintah. Kita akan bicara lagi pemirsa di segmen selanjutnya, tetaplah bergabung bersama kami. Lampung Bicara akan segera kembali. Yakin gizi anak sudah terpenuhi dengan baik? Apakah ibu memperhatikan menu makanan pada saat hamil? Dan rutin memeriksakan diri? Lalu, apakah ibu melakukan IMD ketika bayi baru lahir? Serta memberikan ASI eksklusif 6 bulan kepada buah hati? Juga menjaga kebersihan dan sanitasi. Tak lupa rutin melakukan imunisasi kepada buah hati.
Karena jika tidak, maka bisa saja buah hati ibu mengalami stunting. Cegah stunting itu penting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Anak stunting cenderung lebih pendek dibanding anak seusianya. Stunting dapat dicegah dengan gizi dan sanitasi. Pemenuhan gizi yang baik dapat dipenuhi dimulai dari ibu hamil. Lakukan inisiasi menyusu dini. ASI makanan terbaik bayi, mengandung zat gizi yang lengkap yang dibutuhkan bayi, lebih hemat, lebih sehat, anak cerdas. Mulai usia 6 bulan, bayi diberi makanan pendamping ASI. Lanjutkan pemberian ASI sampai usia 2 tahun atau lebih. Kemudian, jangan lupa secara teratur membawa balita ke posyandu dan lengkapi imunisasinya. Faktor lain yang dapat mencegah terjadinya stunting adalah sanitasi yang sehat. Gunakan air bersih karena dapat mencegah dari penyakit diare, tifus, disentri, dan lain-lainnya. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Gunakan selalu jamban sehat, menghindari lalat bersentuhan dengan kotoran kita, dan tidak mencemari sumber air. Cegah stunting itu penting. Cukupi gizi, lengkapi imunisasi, dan perbaiki sanitasi. Yuk ibu, jangan biarkan masa depan si kecil hilang akibat stunting. Ini idolaku. Idolaku yang pertama adalah ayah. Ayah selalu memastikan gizi aku terpenuhi. Ayah menjagaku sepanjang waktu, mendampingi ibu, memeriksakan kesehatanku ke bu bidan. Bahkan sejak aku masih di dalam perut. Kalau ibu yang paling mengerti asupan gizi yang aku butuhkan. Urusan makanan, ibu jagonya. Masakan ibu semua enak. Itu yang bikin aku selalu sehat. Ibu dan ayah selalu bersama-sama menjagaku sepanjang waktu. Terima kasih idolaku, ayah dan ibu. Jadi gitu ceritanya. Pinter kan Lukman? Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Lampung Bicara dan ini sangat menarik sekali. Kita ada di segmen selanjutnya masih bersama PLT Kepala Dinas PPKB Lampung Tengah, Dr. Gigi Dian Yamasanti MHkes, dan kita masih membahas salah satu program yang sangat luar biasa, program kesehatan untuk masyarakat dan yang sudah berjalan di Kabupaten Lampung Tengah, yakni adalah Genting Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Ini sudah mulai berjalan sejak 23 September lalu dan sepertinya tantangan itu sudah bisa dilewati begitu ya di Kabupaten Lampung Tengah. Ini sangat luar biasa sekali Dr. Dian. Dr. Dian, boleh diceritakan kembali dan juga setiap program yang besar, apalagi ini adalah program dari Presiden begitu ya, melalui kementerian, tentu ada hambatan dan juga tantangan-tantangan, ada pembelajaran yang didapat di sana. Apa saja sih Dok? Silakan. Iya baik, terima kasih. Saya itu tadi sebetulnya ada yang mau saya tambahkan karena informasi dari saya belum lengkap. Jadi selain nutritif tadi ada non nutritif bantuannya itu. Bantuan kalau nutritif tadi pangan siap saji, kalau selama 3 bulan minimal. Kemudian kalau yang non nutritif itu bisa bedah rumah, kemudian pembuatan jamban dan edukasi. Nah, kalau untuk yang non nutritif ini ada juga kendala dan tantangan dan hambatannya. Yang terutama tuh adalah komitmen ya Mbak Fiona ya. Jadi
Karena mendidik itu kan nggak kayak ngasih makan, Mbak Fiona. Kalau ngasih makan, sebulan kita lihat naik berat badannya. Misalnya naiknya 1,2 kilo misalnya. Tapi kalau mendidik itu kan panjang ya. Edukasi. Iya, edukasi itu panjang. Jadi ketika kita kasih tahu bahwa ibu besok makannya harus B2SA, beragam, bergizi, seimbang dan aman. Itu kan nggak langsung besoknya dia makan makan B2SA. Jadi komitmen dari orang tua asuh untuk terus memberi edukasi, kemudian meyakini bahwa edukasi itu kalau tidak berkelanjutan, tidak jadi manfaat, itu yang sebetulnya jadi tantangan ya. Kita ingin ini programnya nggak cuma karena kata Pak Menteri 3 bulan berarti selesai di Desember gitu ya. Kita inginnya ya itu tadi, ini kan pionir, perintis bukan pewaris gitu ya katanya. Ya kan kita merintis kegiatan ini. Kita ingin semua pihak punya komitmen yang baik. Kita ingin semua pihak punya komitmen yang baik, itu bukan cuma orang tua asuh tapi pemerintah juga. Saya juga, kami juga di kabupaten. Jangan karena targetnya 2025, 2026 terus kemudian kami melempem lagi gitu. Nah, kita ingin kita punya komitmen yang sama bahwa ini program harus merupakan program serius yang kita kerjakan secara berkelanjutan. Jadi nggak berhenti di sini karena program dari kementeriannya berubah lagi misalnya kan gitu kan. Biasanya setiap tahun tuh kan kita punya program unggulan. Ketika program ini hanya jadi program yang kita ingin capai karena angka saja, susah itu. Padahal yang kita perbaiki kan bukan cuma angka ya. Jadi memang mudah-mudahan kita bisa komit lah, orang tua asuh bisa komit, kami sebagai penyelenggara program bisa komit, kemudian masyarakat yang dibantu juga bisa komit untuk memperbaiki pola asuh, karena stunting itu bukan semata-mata kurang makan tapi juga kurang perhatian dan pola asuh. Kemudian mudah-mudahan program ini berkelanjutan gitu, terus berkelanjutan. Artinya ini bukan program yang hanya mengejar target dari pemerintah pusat begitu ya, tetapi memang ada di dasarnya juga rasa kepedulian kepada sesama gitu ya, pada saudara-saudara kita untuk bisa sama-sama sehat begitu ya Dok ya. Oke, kalau sekarang sudah berjalan 2 bulan lebih, saat ini mungkin juga dokter dan juga tim dan juga para orang tua asuh sudah merasakan dampak yang dirasakan. Ini seperti apa sih Dok? Iya. Dampak yang terutama itu adalah kalau saya melihatnya kalau kayak korek api itu Mbak Fiona, ketika apinya itu menyentuh kepala korek lainnya kan jadi kebakar gitu semua. Nah ini yang saya lihat. Jadi begitu satu kecamatan report ke kita ketemu, kita berhasil menjaring dua dunia usaha, dunia industri lainnya. Itu gak lama besok atau lusa saya dengar ada lagi gitu. Jadi semangat untuk berbuat baik gitu, berlomba-lomba dalam kebaikan itu terasa itu. Kemudian kalau untuk keluarga resiko stuntingnya, yang kita lihat adalah karena dikontrol gitu, dikawal gitu, mereka juga jadi memperbaiki pola. Jadi yang tadinya makannya misalnya karbo plus karbo tanpa protein, karena kan banyak ya kita yang gampang aja lah, anak-anak senangnya instan nasi plus pakai nasi mie gitu ya kan gitu. Nah sekarang tuh udah mulai kader harus pakai ini, karena kita dikasih protein tuh memang buat dimakan gitu. Kemudian saya juga ingin menyampaikan, alhamdulillah kami Kabupaten Lampung Tengah itu tahun ini sudah berhasil melakukan program dapur sehat atasi stunting untuk 150 kampung. 150 kampung. Ya, jadi kami hadir ke kampung, kemudian kami memberi edukasi tentang pentingnya memasak makanan beragam, bergizi, seimbang dan aman. Kemudian kami minta para kader dahsyat ini untuk memasak apa yang kami sampaikan tadi, tentu dengan edukasi-edukasi lain. Nah itu kemudian mempraktekkan di kampungnya. Satu kader itu 10
rumah tangga, kemudian dievaluasi selama sebulan melalui grup WA. Oh. Gitu. Jadi hari ini masak apa? Oh, itu sudah berjalan dong? Udah berjalan, udah selesai. Oh. Kita selesai saya mungkin di bulan Agustus ya. Nah, itu pada 150 kampung. Kita berdoa mudah-mudahan dipercaya lagi oleh kementerian untuk mendapatkan program itu, karena program itu bermakna sekali gitu. Nah, dengan adanya program itu, kita itu masyarakat itu memang lebih kenal sama B2SA itu tadi, beragam, bergizi, seimbang dan aman. Jadi kalau kemarin-kemarin tempenya cuma dibikin tempe goreng, hari ini bisa bikin nugget tempe. Gitu. Jadi itu yang terasa sekali perubahan perilakunya. Artinya program yang saat ini sedang berjalan ini bukan hanya bertujuan untuk bagaimana masyarakatnya sehat, tapi juga membiasakan mereka untuk hidup sehat, makan sehat. Karena makan sehat nggak harus mahal ya dok ya. Betul ya, tadi tahu tempe itu ya bisa inovasi menjadi nugget ya. Yang mau instan-instan ini orang tua bisa ganti nuggetnya nugget tempe gitu misalkan. Berarti sebuah pembiasaan edukasi tadi ya dok ya. Iya, betul. Luar biasa sekali. Ini yang baik. Next kan saya bilang senang saya ngobrol sama Mbak Fiona tuh selalu ketemu yang pas-pas gitu. Pembiasaan gitu. Kalau kita bicara komitmen dan berkelanjutan itu kan kayaknya ketinggian ya, tapi tadi bahasanya pembiasaan. Jadi kita membiasakan menjalankan program ini, termasuk yang sederhana tadi. Kalau hari ini masaknya biasanya nasi sama mie, ayo ditambahkan proteinnya. Tapi harus dibiasakan karena perilaku itu Bapak Ibu semua di rumah dan Mbak Fiona kalau belum 3 bulan belum berubah dia. Betul, harus dibiasakan 3 bulan. Sama kayak kita diet ya Mbak Fiona ya. Kalau sebulan diet terus ngakunya, oh udah gagal, itu kita yang gagal. Kita bukan gagal, dietnya yang menyerah gagal. gitu ya. Harus membiasakan diri, ini sangat luar biasa sekali untuk hidup sehat. Tadi catatannya, karena kita mengkonsumsi makanan sehat itu nggak harus mahal. Apalagi kalau di desa itu kan, di sekitar kita banyak sayur gitu ya dok ya, kalau di Lampung Tengah ya. Bisa kita dapat di sekitar kita gitu ya. Baik dokter, mungkin ada pesan dari dokter untuk para masyarakat dan juga para dunia usaha, karena ini program masih berjalan kurang lebih sampai Desember nanti ya. Silakan dok. Iya, kalau pesan jadi kayak nenek-nenek pesan sama cucu gitu ya, tapi himbauan mungkin untuk kemanfaatan kita bersama. Untuk masyarakat, jangan menunggu, ayo kita bergerak untuk menjadi orang tua asuh pada gerakan orang tua asuh cegah stunting, karena yang tadi Bapak Ibu teman-teman dengar, jadi orang tua asuh itu tidak sulit. Dengan menyisihkan 5.000 sehari selama 3 bulan, itu kita sudah bisa jadi orang tua asuh. Kemudian kalau kita tidak punya uangnya, kita bisa jadi edukatornya, kita bisa memberi ilmu selama 3 bulan berturut-turut dalam frekuensi 2 minggu. Jadi ayo jangan menunggu, jangan diam saja, mari bergerak, hubungi Pak Camat, hubungi Kepala Kampung, mana yang bisa saya bantu gitu. Nah untuk dunia usaha, dunia industri, sebelum memberi himbauan, saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dulu kepada dunia usaha dan dunia industri di Kabupaten Lampung Tengah yang sudah berperan aktif dalam gerakan orang tua asuh cegah stunting ini. Karena dengan bantuan teman-teman lah kita bisa melaksanakan kegiatan ini dengan masif. Karena kalau satu orang tua asuh dari masyarakat biasa itu cuma bisa bantu 1. Tapi kalau perusahaan itu ada yang bisa bantu 30. Dan kami berterima kasih sekali untuk itu. Mohon terus berkomitmen, kemudian mudah-mudahan ini berkelanjutan, karena sejatinya yang kita atasi itu bukan angka, tapi kita sedang berupaya untuk menciptakan generasi yang hebat dan membangun Indonesia emas 2045. Oke, sangat luar biasa sekali. Itu adalah gambaran program stunting yang saat ini sudah berjalan di Kabupaten Lampung Tengah. Program Genting, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting yang saat ini sudah berjalan. Dan kita nanti masih ada 1 segmen terakhir ya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bergabung bersama kami. Ini idolaku. Idolaku yang pertama adalah ayah. Ayah selalu memastikan gizi aku terpenuhi. Ayah menjagaku sepanjang waktu, mendampingi ibu, memeriksakan kesehatanku ke bu bidan. Bahkan sejak aku masih di dalam perut. Kalau ibu yang paling mengerti asupan gizi
yang aku butuhkan. Urusan makanan, ibu jagonya. Masakan ibu semua enak. Itu yang bikin aku selalu sehat. Ibu dan ayah selalu bersama-sama menjagaku sepanjang waktu. Terima kasih idolaku, ayah dan ibu. Jadi gitu ceritanya. Pinter kan Lukman? Golden Age atau periode emas pada anak adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang paling penting pada masa awal kehidupan anak. Golden Age meliputi 1000 hari pertama kehidupan anak yang dihitung dari masa dalam kandungan sampai dengan usia anak mencapai 2 tahun. Masa Golden Age pada anak sangat penting dan perlu diperhatikan khususnya oleh para orang tua. Pada masa Golden Age, otak bertumbuh secara maksimal, begitu pula pertumbuhan fisik. Selain itu, masa tersebut juga terjadi perkembangan kepribadian anak dan pembentukan pola perilaku, sikap, dan ekspresi emosi. Jika berbagai kebutuhan anak diabaikan pada masa Golden Age, anak dikhawatirkan mengalami tumbuh kembang yang kurang optimal, atau parahnya bisa terjadi stunting pada anak. Menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, stunting disebabkan oleh kekurangan nutrisi pada bayi dalam waktu lama, kurangnya ASI, infeksi berulang, atau penyakit kronis yang menyebabkan masalah penyerapan nutrisi dari makanan. Hal ini dapat terjadi sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Tapi tenang saja, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya stunting. Pertama, ibu hamil harus mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang selama kehamilan, bahkan sebelum masa kehamilan. Ini untuk memastikan bahwa janin akan mendapat nutrisi yang optimal di dalam rahim, lahir sehat dan juga mendapat bekal nutrisi yang baik setelah lahir. Kedua adalah dengan memberikan buah hati Anda ASI eksklusif selama 6 bulan dan dapat dilanjutkan dengan memberikan empasi. Ketiga, dengan memberikan buah hati Anda nutrisi lengkap dan asupan bergizi seperti vitamin, mineral, protein, lemak sehat, karbohidrat, dan juga susu bernutrisi. Keempat, masalah stunting juga dapat dipicu akibat kebersihan lingkungan yang buruk. Maka dari itu orang tua dan seluruh anggota keluarga harus mempraktikkan kebersihan yang tepat. Misalnya mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum dan sesudah menyiapkan makanan. Kelima, salah satu pemicu gizi buruk adalah akibat anak yang susah makan. Ada beberapa penyebab anak tidak mau makan, termasuk alergi atau intoleransi makanan, reflux, muntah, diare, sembelit, kolik, atau kondisi kesehatan yang lebih serius lainnya. Ibu dapat memberikan variasi makanan yang sehat dan beragam. Dan yang terakhir, penting untuk konsultasi kesehatan anak secara rutin baik di posyandu, puskesmas, atau pusat pelayanan kesehatan terdekat ya Bu. Ayo, cegah stunting sejak masa kehamilan dan biasakan hidup sehat ya. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Lampung Bicara pemirsa bersama dengan Mitra TV. Saya masih bersama dengan PLT Kepala Dinas PPKB Lampung Tengah, Dr. Gigi Dian Yamasanti MHkes, dan kita ada di segmen terakhir nih Dok ya dari perbincangan kita hari ini terkait genting gerakan orang tua asuh cegah stunting yang saat ini tentu sudah tadi kita bahas dan simak bersama sudah berjalan di Kabupaten Lampung Tengah. Nah, Dr. Dian, sebelum ke closing statement, Dr. Dian, sebenarnya yang diharapkan oleh pemerintah di Kabupaten Lampung Tengah dan juga penyelenggara di Kabupaten Lampung Tengah ini, program ini kan nanti akan dievaluasi Desember, artinya selesai di Desember gitu ya, akan continue kah atau ya sudah biar berjalan begitu saja begitu Dok, harapannya seperti apa, silakan. Baik, jadi betul Mbak Fiona bahwa sebetulnya program ini adalah program yang dirancang untuk diselesaikan di 2025 kalau dari Juklaknya, tapi
kita ingin program ini, gerakan kemanusiaan ini berkelanjutan ya. Artinya kita tidak hanya berjalan karena programnya jadi program unggulan, tapi kita ingin ini berkelanjutan karena kita percaya bahwa satu orang tua asuh, kemudian satu keluarga yang dibantu, itu sebenarnya kita sedang membangun masa depan bukan hanya Lampung Tengah tapi juga Indonesia ya. Oke, jadi kita harapannya adalah program ini bisa berkelanjutan. Betul, begitu ya, untuk menuju nanti Indonesia emas gitu, kita bisa menghadirkan generasi-generasi penerus bangsa yang luar biasa begitu ya dok ya. Baik, dokter, sebagai closing statement dari perbincangan kita karena ini sangat luar biasa sekali, Lampung Tengah adalah sebagai pionir dalam berjalannya program yang sudah programkan oleh Presiden Republik Indonesia melalui BKKBN begitu ya. Sebagai closing statement dari Dr. Dian, silahkan. Baik, terima kasih. Dari program Genting ini, dari Kabupaten Lampung Tengah kita belajar bahwa kepedulian itu bisa menembus batas kebijakan. Kita bisa berbuat dari kita, oleh kita, untuk anak-anak Indonesia. Kita berbuat dari kita, oleh kita, untuk anak-anak Indonesia. Luar biasa. Dokter, terima kasih sudah bincang-bincang bersama kami. Semoga ini mengedukasi dan juga dengan perbincangan dan juga dialog kita hari ini mudah-mudahan saja menambah kepedulian dan juga menambah jumlah para orang tua asuh dan juga tentunya semangat dan kerjasama gotong royong peduli dengan sesama itu juga bisa menular di semua daerah. Harapan kita semua ya. Amin. Terima kasih Dokter Dian sudah bicara. Terima kasih juga pemirsa sudah bergabung bersama kami dalam Lampung Bicara dengan tema Genting, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Mudah-mudahan ini menjadi dampak yang sangat luar biasa sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah pusat, dan ini juga bisa mendapatkan hasil maksimal tidak hanya untuk Kabupaten Lampung Tengah tapi juga semua kabupaten yang ada di Provinsi Lampung pada khususnya dan juga se-Indonesia pada umumnya, sehingga kita bisa melahirkan para generasi yang cerdas, yang sehat, yang tentu bisa membanggakan bangsa kita, bangsa Indonesia. Saya Fiona Dewi, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.